Inilah dia Ibunda Khadijah, sosok yang kemudian masih ada hubungan saudara dengan baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang wanita yang terhormat dari kalangan Quraisy, yang dalam dirinya berkumpul kecantikan, kehormatan, kekayaan, keturunan nasab dari orang-orang yang baik. Maka beliau mempunyai julukan Afifah At-Tahirah, sosok wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan senantiasa membersihkan dirinya. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Khadijah ini pernah dua kali menikah. Dan dua-duanya juga punya anak. Yang pertama dengan Abu Halah At-Tamimi, 2 anak. Yang kedua dengan Atiqah, ini juga punya anak tapi cuma 1, ya. Maka selepas dari beliau kemudian menjanda karena suami-suami sebelumnya meninggal dunia, ya. Sependek yang saya tahu, yang saya ingat, bukan cerai hidup tetapi cerai meninggal. Jadi Ibunda Khadijah ini janda karena suaminya meninggal. Maka beliau tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Beliau fokus memusatkan perhatiannya membesarkan anak-anaknya, sampai kemudian berjumpa dan mendengar kabar tentang sosok yang jujur, ya, akhlaknya mulia. Itulah baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak bangsawan-bangsawan Quraisy, orang-orang terhormat dari kalangan Quraisy, semuanya ditolak ketika mau meminang Ibunda Khadijah, ya. Tetapi ketika beliau mengetahui ada sosok laki-laki yang jujur, yang akhlaknya mulia, maka Ibunda Khadijah tertarik, naksir duluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah yang tertarik duluan, karena mungkin memang para jamaah, Rasulullah selain memang tidak mempunyai modal yang cukup untuk menikah, beliau juga mungkin merasa tahu diri karena ini adalah sosok wanita yang terhormat. Jadi kisah cinta antara Nabi kita dengan istrinya yang paling dicintai, saya sebutkan begitu, ya, istrinya yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang tidak ada duanya. Bahkan mungkin, ya, seandainya Ibunda Khadijah itu hidup lama dengan takdir Allah, bisa jadi Rasulullah SAW tidak akan menduakan, tidak akan menikah lagi. Cukuplah Ibunda Khadijah seorang. Makanya itulah mazhab Syafi'i, dalam asas keadilan, dalam asas kasih sayang, itu mazhab Syafi'i memilih menganjurkan istri itu cukup 1 saja, walaupun diperbolehkan sampai lebih dari 1, maksimal 4. Jangan ditambah ya Raja. Baik, nah itulah kenapa sepedek yang saya tahu dipilih oleh Muhammadiyah kalau istri itu juga 1 saja. Walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimallahu taala istrinya tidak 1 tapi lebih dari 1, ya. Maka tapi Muhammadiyah memang bukan Dahlaniyah. Itu bedanya para jamaah, ya. Sejak muncul tarjih Muhammadiyah tahun 1920-an ke atas, maka berubah banyak
yang menjadi amalia Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tentu tidak sama dengan yang dipilih oleh Muhammadiyah. Maka berbahagialah ibu-ibu yang ada di belakang kalau suaminya itu adalah anggota Muhammadiyah, nggak perlu khawatir karena Muhammadiyah istri itu cukup satu saja para jamaah ya, bukan satu di Surabaya, satu di Malang, bukan satu di Madura, bukan Pak, satu saja ya, 1A, 1B, 1C, enggak, satu aja para jamaah ya. Maka Ibunda Khadijah menyampaikan rasa ketertarikannya tidak langsung tetapi melalui perantara sahabat wanitanya yang namanya Nafisah. Jadi ini termasuk adab. Boleh seorang perempuan itu menyatakan ketertarikannya kepada laki-laki terlebih dahulu, tetapi bukan secara langsung, untuk memelihara, menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Harus melalui walinya ya, karena Ibunda Khadijah adalah seorang janda, maka beliau bisa langsung menentukan sendiri tanpa ada walinya. Maka kalau wanita mau menyatakan perasaannya dulu, silakan sampaikan melalui ayah kandungnya atau silakan sampaikan melalui kakak kandungnya ya, jangan temennya, itu malah keliru. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar kabar ditaksir oleh sosok wanita yang terhormat, wanita yang mulia, wanita yang cantik luar biasa, maka beliau tentu tidak, bahasa kita para jamaah, nggak solu-solu, nggak apa ya, namanya rezeki sudah di depan mata, beliau langsung mengiyakan walaupun Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Memang ada pembahasan lain, Ibunda Khadijah saat itu 28 tahun, tetapi saya memilih yang pada umumnya, lumrahnya 40 tahun Ibunda Khadijah, tapi masih cantik jelita. Zaman sekarang 40-50 cantik itu lumrah para jamaah. Yang penting rajin-rajin saja datang ke klinik kecantikan ya. Maka kalau para jamaah pengen istrinya cantik kayak artis, coba digandeng tangannya, diajak ke klinik kecantikan ya. Tapi perlu disiapkan dana yang nggak sedikit para jamaah ya. Kadang-kadang artis itu sekali ke klinik kecantikan tagihannya sampai 20 juta para jamaah ya. Makanya kalau pengen punya istri cantik seperti artis ya, harus siap modal yang nggak sedikit juga para jamaah. Tapi Ibunda Khadijah memang wanita yang luar biasa, sehingga Rasulullah pulang ke rumah ya, menceritakan kepada paman-pamannya, khususnya Abu Thalib terlebih dahulu, bahwa beliau mau menikah. Ketika ditanya oleh pamannya, kamu mau nikah sama siapa? Sama Khadijah. Nah, inilah Abu Thalib begitu tahu keponakan yang dicintainya mau menikahi sosok wanita terhormat, wanita terkenal, wanita bangsawan, wanita kaya raya, Abu Thalib mengumpulkan saudara-saudaranya yang lain, dalam artian paman-pamannya Nabi yang lain, karena bapaknya Nabi Abdullah 10 bersaudara. Sehingga 9 pamannya dikumpulkan oleh Abu Thalib, diajak musyawarah, keponakanmu mau menikah. Menikah sama siapa? Sama Khadijah. Akhirnya mereka kemudian urunan ya. Urunan apa? Kalau nikah sama Khadijah ini nggak boleh main-main. Kita harus menghormati, harus memuliakan, harus memberikan sesuatu yang benar-benar tidak merendahkannya ya. Dalam artian mahar para jamaah ya. Jadi mahar itu sudah ada sejak dahulu memang. Oke, urunan maharnya berapa? 20 ekor onta. Perlu diingat, kalau 1 ekor onta saja
kita bisa taksir harganya 100 juta, maka 20 ekor unta itu senilai 2 miliar para jemaah. Tapi ini bukan harta Nabi, saya katakan. Rasulullah SAW tidak punya harta sebanyak itu. Ini adalah urunan dari paman-pamannya. Itulah mahar para jemaah. Bukti cinta. Engkau mau mencintai wanita yang engkau pilih, buktikan dengan cara apa? Buktikan dengan cara engkau memberikan harta terbaik para jemaah. Itulah bukti cinta yang sekarang mahar itu sudah bergeser. Enggak harus harta para jemaah. Ya, mahar itu bisa hafalan surat Al-Qur'an ya, walaupun hafalannya cuma Al-Ikhlas para jemaah ya. Ini apalagi cuma seperangkat alat sholat lah para jemaah ya. Kalau nggak salah itu mah bukan mahar para jemaah ya, itu kewajiban para jemaah. Maka mahar ini cocoknya adalah harta, walaupun boleh dalam bentuk yang lain. Dan perlu diingat, mahar ini adalah hak dari istri yang akan dinikahi. Jadi terserah istrinya mau meminta apa. Dan mahar ini nggak boleh diperberat, tapi dipermudah supaya pernikahan itu segera terjadi. Maka disinilah Abu Thalib bersama keluarga besarnya berupaya meminang ibunda Khadijah. Jadi dulu itu proses pinangan, lamaran dan pernikahan langsung jadi satu. Jadi Abu Thalib setelah meminang ibunda Khadijah, pernikahan itu langsung dilaksanakan. Kita lihat bagaimana Abu Thalib berkhutbah ketika melamar ibunda Khadijah. Alhamdulillahilladzi ja'alna min dzurriyyah Ibrahim. Nah, jadi Abu Thalib itu mengangkat dulu, segala puji bagi Allah bahwasannya kita termasuk dzurriyyah, keturunan Ibrahim, keturunan Ismail para jemaah ya. Dan beliau juga sebutkan bahwa kita ini termasuk pelayan Ka'bah, penjaga tanah haram, Masjidil Haram para jemaah ya. Dan beliau katakan, inna bani akhi hada Muhammad ibn Abdillah, sesungguhnya keponakanku ini Muhammad bin Abdullah, bila dibandingkan dengan seseorang dia akan melebihinya. Walaupun kata Abu Thalib ya, wa in kana fil mali qallan ya, walaupun keponakanku ini tidak punya harta yang banyak ya, kata Abu Thalib, harta itu adalah bayangan yang semu, keadaan dapat berubah. Jadi beliau sebutkan harta itu tidak kekal ya, dan rezeki itu bisa dicari para jamaah. Sehingga kita memang nggak boleh matre di sini ya. Jadi juga nggak bisa pernikahan hanya karena cinta, itu juga nggak bisa ya. Tentu pernikahan butuh modal ya. Tapi harta bukan segala-galanya. Harta bisa kita jadikan buat penguat, tetapi harta bukan segala-galanya ya. Uang bukan segala-galanya, walaupun kadang-kadang segala-galanya butuh uang para jemaah ya. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara ibunda Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pernikahan beliau dengan ibunda Khadijah inilah Rasulullah punya anak. 11 istri beliau, hanya satu yang bisa memberikan keturunan, dan itu hanya ibunda Khadijah. Yang lainnya Allah tidak takdirkan punya keturunan. Dan tidak main-main para jemaah. Kalau dengan suami yang pertama ibunda Khadijah punya 2 anak, dengan suami yang kedua ibunda Khadijah punya 1 anak, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunda Khadijah punya 6 anak para jemaah ya, 6 anak ya. Jadi ibunda Khadijah walaupun janda
beliau ternyata dikaruniai wanita yang sangat subur, dan itulah perintah Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang al-walud al-wadud, perempuan-perempuan yang penyayang dan perempuan-perempuan yang bisa punya anak banyak, dalam artian subur. Kenapa? Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Maka insya Allah ibu-ibu yang di belakang ini penyayang sama suaminya tanpa melihat tanggalan. Karena biasanya kalau tanggal muda abang disayang, kalau tanggal tua abang gimana Bu? Tetap disayang Bu ya, jangan ditendang, kasihan ya. Nah, maka dari ini rame tentang kebijakan dari Gubernur Jawa Barat yang lagi viral ya, tentang kewajiban vasektomi para jemaah, vasektomi ya. Karena kalau KB itu para ulama membolehkan dalam artian untuk mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Jadi KB halal untuk mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran, dan tidak memudorotkan dirinya. Tapi kalau vasektomi para jamaah, ini bukan membatasi kelahiran, ini bukan mengatur kelahiran, tapi sudah membatasi keturunan dan kelahiran. Walaupun memang teknologi canggih, vasektomi katanya bisa disambung lagi, tapi jelas para jamaah ini vasektomi operasi besar ya. Makanya MUI itu kemudian melarang, berfatwa tidak boleh vasektomi para jamaah ya. Jadi memang jangan batasi kelahiran, wala taqtulu auladakum min khasyata imlaq ya. Jangan kamu bunuhi anak-anakmu karena kamu takut miskin ya. Jadi argumennya adalah kebanyakan yang punya anak dari orang-orang miskin, maka orang-orang miskin inilah yang kemudian divasektomi. Jadi negara perlu memberikan solusi yang lain untuk mengentaskan kemiskinan, bukan dengan jalan vasektomi. Yang orang miskin itu pun juga perlu mengatur kelahiran. Kalau memang kekurangan ekonomi, jangan kemudian tidak mengatur kelahiran sehingga anaknya menjadi anak banyak dan tidak baik untuk produktivitas. Tentu harus didudukkan sesuai. Bagaimana bisa mengamalkan hadis Nabi, bisa punya anak banyak, dan bagaimana ekonomi yang semakin sulit bisa tetap kita perjuangkan para jemaah. Ya, kalau saya dulu termasuk yang tidak bisa mengatur, ya, berjalan saja hingga akhirnya sampai hari ini Allah karuniakan kepada saya anak laki-laki berjumlah 7 anak para jemaah ya, 7 anak laki-laki para jemaah, alhamdulillah ya. Walaupun perlu diingat tetap istrinya hanya 1 para jemaah ya. Anak boleh banyak tapi istrinya 1, kan Muhammadiyah macam gitu. Baik, siapa 6 anak beliau? 6 anak beliau 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama adalah Qasim, Abul Qasim, itu nama kunya beliau. Jadi nama anak beliau adalah Al-Qasim. Makanya beliau dijuluki Abul Qasim, Bapak Qasim para jamaah ya. Yang kedua adalah Zainab. Yang ketiga adalah Ruqayyah. Yang keempat adalah Ummu Kulsum. Yang kelima adalah istrinya Ali, siapa itu? Fatimah. Dan yang keenam adalah Abdullah. Tetapi dengan takdir Allah, karena beliau adalah khataman nabiyyin, karena beliau adalah penutup para nabi, maka anak laki-laki beliau
tidak pernah berumur, beranjak remaja dewasa. Pada masa kecil anak-anak beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah penutup para nabi. Kalau beliau punya keturunan laki-laki, otomatis anak beliau harus jadi nabi juga. Karena kenabian itu bisa dari jalan warisan keturunan. Mohon maaf, keliru. Kenabian rata-rata semuanya memang dari jalan warisan keturunan. Kenapa dia bisa jadi nabi? Ditarik ke atas, ternyata leluhurnya juga seorang nabi. Nggak mungkin seseorang jadi nabi kalau pendahulunya, leluhurnya, kakek nenek moyangnya itu juga bukan seorang nabi. Maka di sini Allah membatasi bahwa beliau tidak bisa punya anak laki-laki karena beliau adalah penutup para nabi. Kalau bapaknya nabi, anaknya jadi nabi juga. Itu adalah ketentuan Allah. Kalau bapaknya presiden, anaknya jadi itu dia. Nah, inilah saya tutup dengan membacakan hadis yang menunjukkan keutamaan Ibunda Khadijah. Rasulullah SAW beliau bersabda begini, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Kata beliau, sebaik-baik wanita adalah Maryam anaknya Imran, dan sebaik-baik wanita adalah Ibunda Khadijah anaknya Khuwailid. Para ulama menafsirkan Maryam wanita mulia di langit, Khadijah wanita mulia di bumi. Atau yang menafsiran lain, Maryam wanita paling mulia di masanya, Ibunda Khadijah wanita paling mulia di masanya. Makanya Ibunda Maryam yang tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi masuk surga. Padahal di surga nggak boleh orang sendirian, jomblo nggak bisa masuk surga. Makanya pemuda yang masih jomblo segera menikah, karena jomblo nggak bisa masuk surga. Ibunda Maryam begitu masuk surga harus menikah. Para ulama mengatakan Ibunda Maryam akan dinikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, ya karena nggak ada yang bisa mengimbangi keimanan ketakwaan Ibunda Maryam kecuali hanya laki-laki yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Hadis terakhir sebagai penutup, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari Abu Hurairah dia berkata dari Rasulullah SAW, ya, Ata Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, Jibril datang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, hadihi Khadijah, inilah Khadijah, qad atat ma'aha inaun fihi idamun, dia datang membawa sebuah wadah berisi kuah makanan dan minuman, au ta'amun au sarabun, wadah makanan ataupun minuman. Fa idza hiya atatska, apabila dia telah datang kepadamu, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni, tolong sampaikan salam kepada Khadijah. Khadijah dapat salam dari Allah dan dari aku, dari malaikat Jibril. Jadi para jamaah, Ibunda Khadijah wanita yang dapat salam langsung dari siapa? Dari Allah dan dari malaikat nomor satu, malaikat Jibril. Para jamaah, udah pernah belum Mbak dapat salam dari Allah? Malaikat nggak pernah, kecuali mungkin malaikat maut nanti para jamaah, ya. Naudzubillah, ya, jangan sekarang para jamaah. Belum selesai, kemudian Jibril mengatakan, wabasirha bibaitin fil jannah, dan berikanlah dia kabar gembira, dia sudah disiapkan rumah di surga. Para jamaah, inilah Ibunda Khadijah yang sosok wanita mulia yang lagi-lagi saya perlu ingatkan. Kalau Ibunda Khadijah nggak wafat,
sepertinya Rasulullah tidak akan menikah lagi dengan wanita yang lain. Tapi inilah hikmah kenapa Rasulullah menikah lagi sampai 10 wanita dalam setiap pernikahan beliau. Itu ada hikmah dalam rangka misi sosial dan dalam rangka misi dakwah, bukan dalam rangka hawa nafsu. Kalau sekarang laki-laki menikah lagi rata-rata karena ya. Tapi boleh apa enggak karena nafsu nikah lagi? Jawabannya boleh para jamaah ya, tetapi memang jauh pernikahan kita dengan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu daripada zina lebih baik nikah, tapi perlu dipahamkan bahwa di negeri kita pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya itu harus seizin istri yang pertama. Jadi kalau istri pertama tidak mengizinkan, pernikahan kedua tidak akan terjadi para jamaah. Ya, akhirnya banyak nikah-nikah di bawah tangan. Nah, inilah jangan pernah mau para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pernikahan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.